Ada yang di sini goyang giginya? Ada? Ada. Itu ampun di ogah-ogah ya. Itu enggak apa-apa Bu, karena memang kadar gula darahnya masih tinggi. Nanti kalau sudah normal, nah ini tadi ya, bisa nyebabin sariawan juga kalau bibirnya kering. Nah kalau udah sariawan, terus biasanya suka ada jamur putih-putih. Biasanya kalau udah sariawan gini, jadi males makan, jadi males minum, perih ya. Nah ini juga sering pasien DM itu ke gigi, ke poligigi pesa gitu. Itu sariawan tidak nyaman mau makan gitu. Jadi sariawan ini banyak sebenarnya. Kadang kalau ibu-ibu itu yang paling sering sariawan dibanding bapak. Kenapa Bu? Nggak tahu. Iya, jadi kalau sariawan itu yang paling sering ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Karena pertama itu bisa pengaruh hormon. Jadi kan kalau ibu-ibu itu setiap bulannya menstruasi, nah itu bisa ada yang kalau pas menstruasi sariawan. Tapi kalau menstruasinya sudah selesai, sariawannya sembuh sendiri. Kalau seperti itu tidak perlu di. Ada juga yang misalnya makan gorengan, terus yang pedas. Nah itu bisa juga menimbulkan sariawan. Terus kena sikat gigi, sikat gigi buru-buru, waduh yang sariawan kesogok. Jadi gitu ya Bu, kalau nikahnya gini tuh bisa kesogok, bisa sobat sariawan sini, sariawan sini. Jadi gerakannya muter aja biar enggak sariawan. Kalau sariawannya besar, udah seminggu belum sembuh-sembuh, nah itu boleh enggak apa-apa periksa. Nah ini biasa juga jamur kayak anak bayi itu apa gomen, kalau di sini bilangnya gomen. Nah ya ini juga bisa. Nah ini ada kalau pasien DM itu kan kalau misalnya ada infeksi tubuh kita itu kan kasih sinyal ya. Badan kita itu pintar Bu, kalau misalnya ada infeksi itu sel darah putih langsung memerangi, jadi melawan si infeksi ini. Tapi kalau ada sel darah putihnya kurang, perlu dibantu dengan antibiotik. Nah kalau keseringan minum antibiotik itu bisa menyebabkan jamur ini. Jadi minum antibiotik itu ada aturannya dan itu harus dihabiskan. Nah terus kalau tadi sariawan yang paling sering ibu-ibu, sekarang kalau jamur yang paling sering adalah pasien DM yang merokok. Biasanya yang merokok tempat. Jadi Pak Sumarnya berapa sudah? Tapi aman ya Pak ya? Aman. Pak Surya prima Pak? Aman nih Pak? Aman. Terus selain tadi juga ada gigi berlubang karena biasanya mulutnya asam dan gula itu makanannya bakteri. Jadi kalau kita melarang cucu kita, anak kita, jangan makan coklat, jangan bawa permen akhir-akhir ini gigis gitu ya. Ini juga berlaku untuk orang dewasa. Jadi kalau gula darahnya tinggi itu lebih rentan giginya berlubang. Pokoknya kalau manis seneng banget bakteri. Jadi yang harusnya giginya kuat ini jadi rentan. Tadinya yang bolongnya di tengah seperti itu lama-lama jadi keropos habis. Nah biasanya kalau yang sisa akar itu kalau pas kejadian gini tuh ada keluhan ya. Ini juga kami juga mau poligaminya. Biasanya kalau sisa akar gitu terus bercici udah rame poligaminya.
ngilu semua giginya, iya. Terus bisa juga kalau imunitas menurun, misalnya kecapean. Biasanya kalau punya sisa akar seperti ini sering kambuh. Memang kalau tinggal sisa akar seperti ini dirawat masih bisa enggak? Tidak bisa, harus dicabut ya. Tapi balik lagi, bulunya harus dalam kondisi permanen supaya pemulihannya juga. Ada yang mau ditanya di sini? Apa Bu? Itu loh, mulut angin itu kalau nggak ada apa-apa itu berdarah. Kalau gigi itu berdarah. Padahal nggak ngapa-ngapain. Kalau luka di tangan berdarah, sembuhnya cepat. Gigi aja. Nah itu bisa dicek lagi, misalnya punya radang gusi atau punya penyakit sistemik yang lain. Misalnya tensinya tinggi atau punya riwayat penyakit jantung, itu biasanya seperti itu. Jadi tidak ada pemicu gusinya berdarah. Itu bisa sebagai gejala ada penyakit lain. Iya sama. Nah itu ya tadi kenapa kalau pasien DM ada keluhan itu tadi ya, ada mulutnya kering, terus giginya mudah berlubang, terus ada apa lagi tadi, ada jamur, terus ada keluhan gigi goyang. Nah itu karena ada yang namanya amniopati diabetik. Jadi kan dari di seluruh tubuh kita ini yang memberi nutrisi adalah darah ya. Jadi darah itu membawa oksigen, membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Sekarang kalau di dalam darahnya ada gula, itu semua bisa tercukupi enggak? Bisa, tapi kurang. Nah, yang segini menguap itu bisa jadi asupan oksigennya kurang. Jadi oksigen dalam darahnya kurang. Bisa juga yang kadar hemoglobinnya rendah. Kalau perempuan itu 12, kalau laki-laki sekitar 14. Itu kalau kurang, ya jadi itu gampang lelah, gampang capek, gampang ngos-ngosan. Tapi tidak apa-apa, selama kita bisa menjaga kebersihan mulut, ya. Tadi kan kita udah sebutin ya Bu, apa aja ya yang ada di dalam mulut pasien DM tadi ya. Contohnya ada mulut kering, ada sariawan. Nah itu gimana caranya supaya itu semua tidak terjadi? Nah, ada gula darahnya harus terkontrol ya. Jadi supaya giginya nggak goyang, mulutnya nggak kering. Nah ini kita harus mengontrol kadar gula darah. Terus kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut. Caranya gimana nih? Sikat gigi berapa kali Bu? Di pagi sama sore, betul. Terus nah ini kalau pas periksa ke poli gigi, ke dokter gigi, mau cabut gigi, ini harus cerita, bilang ke dokternya kalau punya sakit gula ya. Ini penting sekali karena nanti tadi kalau misalnya apalagi mau cabut gigi ya, itu supaya nanti disesuaikan dengan kondisi tertentu semua. Terus selanjutnya ada pemakaian gigi tiruan. Ada yang pakai gigi palsu di sini? Bagaimana ya? Ada. Kadang beberapa kali saya temukan itu kan gigi palsu itu biasanya kalau lansia itu lepasan gitu, itu harusnya dilepas atau enggak? Iya betul. Jadi ada ya kalau tidur pun gigi palsunya dipakai. Nah itu jadi gusi itu tidak ada waktu buat istirahat. Nah itu kalau tidur pakai seragam kayak gini saya semalaman tidur nyaman boten sama gigi palsu juga gitu. Jadi kalau malam
terus gigi palsunya itu lepasan, sebaiknya dilepas, dibersihkan dan direndam ke air. Jadi gusi itu juga ada waktu istirahatnya. Nah, yang seperti itu ya bisa memperparah kondisi gigi. Kecuali gigi palsunya itu permanen, tidak bisa dilepas, jadi ya sudah apa gitu. Tapi kalau dilepas harus dilepas. Nah, ini kalau mengontrol kadar gula darah gimana Pak Bu? Biasanya pripun? Terus kalau dicek misalnya ternyata gulanya masih sekitar 200, terus gimana Bu? Ternyata setelah dicek misalnya masih tinggi, lah ini supaya terkontrol dan terjaga caranya gimana? Oh, makanannya dijaga. Apa Bu makannya Bu? Kurangi manis. Nasi makan nggak Bu? Makan. Yang makan apa? Manis. Nasi itu juga boleh dimakan, nggak apa-apa. Karena kalau nggak ada asupan gula, ya lemas. Kelebihan gula juga nggak banyak ya, lemas juga. Jadi harus secukupnya. Kemarin itu ada, saya nggak tahu ya, beliaunya ini ikut Prolanis Namubata. Jadi ibunya ini gula darahnya tinggi, sudah minum obat rutin. Nah, itu konsul, dok, saya sudah minum obatnya rutin, jaga makan, tapi kok kadar gula saya masih tinggi. Kemudian ditanya, jenengan hari ini sarapannya apa saja? Makasih kemarin itu wakil, ternyata ibunya itu habis jajan jenang, makan nasi. Jenang itu apa tuh? Manis kan? Habis itu ketambahan sama nasi. Jadi bisa jadi itu. Kalau biasanya kita kan kalau kentang itu gantinya nasi. Jadi jangan habis makan kentang terus masih makan nasi lagi. Itu sebagai substitusi, pengganti. Jadi kalau sudah makan nasi